Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti silakan by chat dan segala komunikasi juga ketika acara sudah kita mulai silakan by kolom chat. Setuju? Kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat Bapak, Ibu, Head of HR NGA Java Group seluruh Indonesia beserta tim masing-masing di unit kerja. Dan yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak-Bapak, rekan-rekan Danru, Wadanru, kemudian Kasatpam, Wakasatpam, beserta anggota yang bertugas di Java Group seluruh Indonesia. Dan tentu saja yang terhormat dari kami ya, Bapak Wayan Dirpa, yaitu narasumber kita pada online training kita pagi hari ini. Dan tentu saja yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan karyawan PT Jaya Sakti Mandiri Unggul yang saat ini juga hadir di online training kita hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara kita hari ini Rabu 30 September 2020 yaitu online training yang bertema teknik berkomunikasi efektif. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentu saja tidak lupa kita mengucap puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pasti dengan izinnya, dengan limpahan berkah serta rahmatnya, kita semua bisa bergabung di acara kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk ke acara inti, kami akan sampaikan terlebih dahulu susunan acara online training kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, setelah opening dari saya, nanti kita ada doa untuk membuka acara kita. Kemudian nanti kami juga ada hash moment dari rekan kami. Kemudian nanti ada penyampaian materi. Dan hari ini kita hanya punya satu materi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, yaitu teknik berkomunikasi efektif. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan sekali lagi silakan untuk tanya jawab Bapak Ibu ketik aja di kolom chat. Dan jangan lupa nama, kemudian dari perusahaan mana. Setelah itu acara kita tutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan rundown acara yang baru saja kami sampaikan, langsung saja kita mulai acara kita, yaitu masuk ke acara doa. Mohon izinkan kami untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara kita bisa berjalan dengan lancar dan banyak membawa manfaat untuk kita semua. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi training, mungkin sekedar reminder ya, kami sampaikan bahwa semua peserta yang terdaftar pada acara online training Oke, kami ulangi sekali lagi. Jadi nanti seperti online training kita yang sebelumnya, bahwa nanti semua peserta training akan mendapatkan e-sertifikat ya. Nanti kita akan share linknya untuk bisa membuka sertifikatnya, atau kita juga akan kirim ke email Bapak Ibu sekalian sesuai dengan email waktu mendaftar. Baik, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu ada hash moment dari tim HSE kami dari JSMU, dan langsung saja kepada Ibu Kusnul, waktu dan tempat, mari silahkan. Bu Kusnul. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai online training hari ini, izinkan kami dari tim HSE PT Jaya Sakti Mandiri Unggul untuk menyampaikan HSE Moment. Mohon izin Pak Indra dan Pak Wayan untuk menyampaikan HSE Moment. Saya share screen ya Mbak Kiki ya. Ya, silahkan. Sudah terlihat di layar ya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang peserta, mohon untuk dapat di-mute terlebih dahulu mikrofonnya. Baik, HSE Moment hari ini terkait data COVID-19 di skala nasional.
kasus terkonfirmasi COVID-19 di skala nasional yaitu sebanyak 2.802.724 kasus positif dengan range kasus aktif yaitu sebanyak 21,8% dan kasus sembuh yaitu sebanyak 74,4% dan kasus meninggal 3,7%. Dengan meningkatnya kasus positif di setiap harinya, dan indikator dari kasus sembuh lebih tinggi dari kasus meninggal, yaitu kasus sembuh 74,4%. Hal ini belum menunjukkan bahwa kasus atau angka dari kasus positif di Indonesia ini semakin menurun. Dengan meningkatnya kasus yang sembuh, namun diiringi dengan peningkatan kasus setiap hari, yaitu kasus positif, menunjukkan bahwa angka reproduksi efektif penyebaran laju COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dari data kasus positif sebanyak 2.800 sekian ini menunjukkan bahwa angka RT masih di skala yang tinggi, yaitu di lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa menyebabkan lebih dari 1 infeksi lain, sehingga virus menyebar dengan cepat. Jadi kita tidak bisa melihat dari indikator tingkat kesembuhan yang sudah meninggi atau meningkat dari kasus persentase 3,7% yang meninggal. Kasus COVID-19 ini penyebarannya disebabkan dengan penyebaran droplet. Apakah itu droplet? Droplet adalah cipratan liur dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, dan berbicara. Penularan COVID-19 ini utamanya melalui droplet. Oleh karena itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan selalu menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, tidak berlama-lama berada di ruang tertutup, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain, menghindari ke tempat kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Apabila kita harus melakukan aktivitas di luar rumah, kita harus menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Yang pertama yaitu harus menggunakan masker kain 3 lapis, menggunakan pakaian berlengan panjang, dan menerapkan physical distancing minimal 1,5 hingga 2 meter. Usahakan tidak menyentuh apapun kecuali menggunakan tisu, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh apapun, atau menggunakan hand sanitizer, dan apabila harus bertransaksi, prioritaskan bertransaksi non-tunai. Apabila menggunakan kendaraan umum, hindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpangnya dengan berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk. Kemudian pada saat di dalam kendaraan umum jangan menyentuh apapun termasuk wajah dan selalu membawa dan menggunakan hand sanitizer. Setelah kita beraktivitas di luar rumah, pada saat tiba di rumah, kita tidak lantas langsung melakukan aktivitas yang lainnya sebelum membersihkan diri. Oleh karena itu, pada saat tiba di rumah, kita harus membuka sepatu di depan pintu sebelum masuk ke rumah, kemudian menyemprotkan disinfektan atau cairan desinfektan pada barang-barang yang kita gunakan, bisa pada tas, sepatu, ponsel, kunci, dan lain sebagainya sebelum dimasukkan ke dalam rumah. Pada saat tiba di rumah, jangan menyentuh apapun ketika masuk sebelum mencuci tangan. Kemudian, segeralah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah mencuci tangan, jangan langsung istirahat terlebih dahulu. Namun, tempatkan pakaian kotor di keranjang untuk segera dicuci dan segera mandi menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah itu, kita baru bisa beraktivitas atau menyapa keluarga kita di rumah. Demikian HSE Momen pagi ini. Stay safe and keep healthy untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kusnul, sangat bermanfaat ya. Dan kita lanjut ke acara berikutnya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu ya, kita langsung ke inti acara kita pada hari ini, yaitu online. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang
kemudian bergabung para peserta online, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan kita minimal 1 kali dalam sebulan kita melaksanakan silaturahmi seperti ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik untuk saling mendapatkan informasi di antara kita semua. Mohon yang di mute dulu mic-nya. Dari ujung ke ujung di Indonesia ini mudah-mudahan bisa bersilaturahmi juga gitu ya. Ada manfaat dari silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, kita sehat, dan mudah-mudahan di kondisi COVID ini yang nggak bisa bertemu, kita bersemu bisa di online training ini. Di samping dari segi materi, ya paling tidak dari segi kejiwaan kita, persaudaraan, kebersamaan dalam perbedaan, tetap bisa kita bina dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau menunggu masing-masing divisi bisa bertemu mungkin agak sulit. Nah, inilah kesempatan yang dapat juga kita gunakan untuk saling berkomunikasi. Pada hari ini saya menyiapkan materi karena kegiatan ini akan kita laksanakan setiap bulan, yang sebenarnya ada pembicara lain yaitu dari kepolisian, dari Mabes Polri, untuk menyampaikan sosialisasi untuk persiapan untuk menyambut Perpol nomor 4 tahun 2020. Tapi karena suatu hal kami hanya bisa akhirnya materi online training ini kita sampaikan hanya sendirian. Mudah-mudahan pada bulan November nanti, bulan Oktober, bisa ada teman, ada partner untuk menyampaikan, terutama dari Mabes Polri. Nah, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah komunikasi efektif lah yang sering kita dengar, dan ini ya sudah tidak aneh lagi, tapi pada kesempatan ini kita banyak refresh. Saya bukan mengajar atau ini cuma kita merefreshing diri supaya mungkin ada yang sudah terlupakan di dalam bagaimana cara berkomunikasi. Mudah-mudahan dengan mengingatkannya atau refreshing ini kita akan lebih lancar, lebih siap untuk melaksanakan komunikasi dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, sehingga hal-hal yang menghambat bisa kita hilangkan. Kalau terjadi permasalahan, ya kita cepat bisa menyelesaikan karena kita sudah paham betul dengan cara berkomunikasi. Sebelum itu, sebentar saya besarkan dulu. Tadi sudah dalam IC Momen sudah disampaikan oleh karyawan PT JSMU yaitu Husnu sebagai staf ISE di JSMU, tetapi penekanannya sudah ditekankan betul, dan ini juga saya ingatkan kembali. Jadi karena ini juga merupakan suatu strategi pengamanan baik pada diri kita, orang lain, ya perusahaan, keluarga, ini berdampak kalau kita tidak mengamankan diri kita di dalam pencegahan COVID-19 ini. Tadi sudah banyak dilaksanakan, sudah sempat sampaikan, cuma saya mengingatkan kembali, kuncinya hanya kejujuran dan disiplin. Ini poin terakhir, ya, kejujuran dan disiplin. Baik melaksanakan protokol kesehatan dari perusahaan yang telah di masing-masing perusahaan atau unit sampaikan kepada seluruh karyawan, mulai dari berangkat dari rumah, berada di kantor, kembali dari kantor sampai di rumah, kondisi tetap sehat dan keluarga juga sehat. Dari beberapa pengalaman di unit-unit, untuk jujur ini masih sangat sulit.
gitu ya, untuk jujur, karena sumber dari COVID ini penularannya terpaparnya bisa saja dari keluarga, dari anak yang keluar, dari keluarga yang keluar. Bapaknya bisa menjaga, kita sendiri bisa menjaga, tapi dari pihak lain, dari keluarga kena, istri ke pasar, kemudian kena. Nah ini masih banyak yang tidak jujur untuk mengakui ini. Begitu ketahuan dari gugus depan atau dari dinas kesehatan kabupaten maupun dari kecamatan mengatakan bahwa keluarga si A karyawan dari unit ini terpapar COVID-19. Nah, disinilah bapaknya ini atau karyawan yang bersangkutan sering tidak jujur untuk mengakui ini, apa mungkin rasa malu, rasa takut, ya apa namanya, karena kalau sudah keluarga dalam satu rumah itu kena, sehingga untuk menyampaikan, untuk melaporkan kepada unit-unit di mana dia bekerja, dia masih ada rasa, masih ada yang tidak jujur, malu untuk mengakuinya. Nah ini perlu penyadaran dari kita semua kepada seluruh karyawan, jangan sampai sudah kena, dia terpapar, akhirnya masuk ke lingkungan kantor yang sudah terpapar, yang tanpa manajer unit, ART, Sabang tidak mengetahui terjadi seperti ini, nah akhirnya mempengaruhi bisa terpapar kepada karyawan lain yang berdampak pada kerugian yang sangat besar terhadap pelaksanaan operasional unit-unit kerja. Dari segi material saja, kalau umpamanya kena satu keluarga, yang satu keluarga itu harus melalui swab, habis swab biayanya sudah cukup besar tanpa ditanggung pemerintah. Kalau dia tidak mampu, nah akhirnya perusahaan juga mengambil alih ini supaya karyawan kita bisa swab. Nah ini dampaknya sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan masalah kejujuran ini bisa disadarkan oleh kita semuanya dan disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan pemerintah dapat kita laksanakan dengan penuh kesadaran dari hati masing-masing untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga lingkungan, menjaga perusahaan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terhindar dan kita selamat dari COVID-19. Itu saja tambahan dari saya apa yang telah disampaikan tadi, karena ini yang sering saya temukan di lapangan karena hambatan-hambatan seperti ini. Kemudian kita masuk kepada materi teknik berkomunikasi efektif, dan mudah-mudahan materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Maksud saya, Bapak-Bapak peserta online training pada pagi ini. Pada intinya kita mengenal ini tidak aneh lagi gitu ya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian berbagai informasi, ya, atau keterangan, itu intelijen ini keterangan yang dimaksud intelijen, ya, pemikiran, perasaan, gagasan, ya, itu bisa disampaikan melalui lisan atau dengan bahasa tubuh. Kemudian yang artinya efektif, yang mudah-mudahan ini apa yang disampaikan, gagasan itu kepada komunikan atau kepada orang lain, itu apa yang kita maksud, apa yang kita target, apa yang kita harapkan, atau hasilnya bisa mencapai tujuan, harapannya di situ. Kalau dia tidak bisa mencapai tujuan, atau komunikan atau komunikator menyampaikan kepada komunikan atau yang menerima pesan tidak nyambung, tidak mengerti, salah tafsir, berarti itu komunikasinya tidak efektif. Nah, saya mengambil suatu referensi bahwa prinsip dalam berkomunikasi menggunakan konsep RAGE. Nah, di sini R-nya adalah respect. Jadi pada intinya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik pada prinsipnya saling hormat dan menghargai orang lain. Pada intinya di situ.
Jadi kalau tidak bisa saling menghormat dan saling menghargai orang lain, siapapun dia yang kita ajak berkomunikasi, kalau rasa hormat dan saling menghargai ini tidak ada, itu komunikasi dapat relatif katakan tidak berhasil. Bukan 100%, tapi tidak 100% berhasil atau baik gitu. Nah, ya karena manusia itu kan pada dasarnya ingin selalu dihargai, dan kita semuanya, mau anak kecil, apakah itu pekerjaannya sebagai tukang sapu atau cleaning service, apa itu pengemudi, apa itu yang sudah jabatan tinggi, itu semuanya pada diri manusia ingin selalu dihargai, kemudian ingin dijaga harga dirinya, ya. Dan lawan komunikan kita selalu ingin dianggap penting, gitu ya, selalu dianggap penting. Nah ini kita respect, dalam hal ini disebut respect. Nah jika mampu membangun komunikan dengan rasa sikap saling menghargai, menghormati, dan saling memahami, nah ini yang kadang-kadang saling menghargai sudah, hormati juga sudah, tapi kita tidak memahami kondisi situasional, ya, situasional dari komunikan itu sendiri atau audiennya sendiri atau lawan kita berbicara, ya, maka ini tidak akan berhasil kita melaksanakan kerjasama atau menghasilkan sinergi. Nah ini perlu di dalam ini pelaksanaannya setiap saat berkomunikasi kepada siapapun harus adanya saling menghargai, menghormati dan saling memahami, maka akan dapat bekerja sama yang akan menghasilkan sinergi, meningkatnya aktivitas kerja sebagai individu maupun dalam tim. Nah ini kalau kelompok lebih besar, kita dalam suatu bentuk tim. Ya, kalau komunikasi dalam tim, ya teamwork juga tidak akan pernah juga berhasil. Demikian juga ada kegiatan-kegiatan lain, ada pelajaran masalah customer service. Nah, dalam customer service ini juga harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, di situ banyak isinya adalah karena kontak atau interaksi antar manusia, sebagai makhluk sosial, paling tidak adanya percakapan di antara komunikator dengan komunikan. Nah ini kalau dia tidak memiliki kemampuan berkomunikasinya sangat rendah, ya otomatis di dalam pelaksanaan excellent service atau service excellent atau pelayanan prima, baik itu kepada ya orang lain, tamu, kepada pelanggan, otomatis juga ini tak bisa optimal. Makanya di sini inilah makanya kegiatan komunikasi ini masih saya anggap masih sangat-sangat penting untuk kita ingat kembali supaya kita timbul kesan-kesan yang baik. Kemudian sifat empati, E-nya tadi, empati. Jadi kemampuan seorang menempatkan diri pada suatu kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, beda dengan simpati. Biasanya simpati dan empati. Kalau simpati, kita senang ya menempatkan diri kepada yang dihadapi oleh orang lain. Nah, kalau orang lain ini rasa senang, nah kita ikut senang. Nah, kemudian kalau dia sedih, ya kita ikut sedih. Kalau dia susah, kita ikut susah. Itu simpati. Tapi kalau empati, ini menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah, kondisinya dia seperti apa, kita hayati, ya. Kita harus mampu mendengar, mampu untuk menerima masukan, dan mampu juga memberikan umpan balik dengan sikap yang positif. Salah satu contoh, keluarga kita sakit di rumah sakit, dia menangis, teriak-teriak menangis. Tapi kalau kita tidak paham, kita tidak sabar, akhirnya kita malah memarahi keluarga kita yang menjadi pasien yang sakit itu. Waduh, sakit begini saja teriak-teriak, malu nih, seisinya rumah sakit mendengar semua, malu kita. Karena kita tidak paham, kita tidak bisa menempatkan diri kita pada kondisi pasien tadi atau keluarga kita yang sakit tadi. Tapi kalau kita menyadari menempatkan diri pada kondisi yang tadi, waduh,
Kalau saya yang sakit seperti ini, mungkin teriak saya akan lebih besar. Mungkin yang semua yang besok akan kabur. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita tempatkan diri kita di situ, terus masuk kepada kondisi, oh ya, kalau seperti ini, saya tidak boleh marah-marah, lalu saya sadarkan dia, jangan dengan kalimat yang halus, kalimat yang lembut. Nah, itu. Jadi berbalik situasinya, kita mengatakan respon terhadap kejadian itu dengan menempatkan diri pada kondisi yang berkaitan. Nah, ini baru menyelesaikan masalah gitu. Tapi kalau kita marahin, dan mungkin dia sakitnya bukan tambah sembuh, tapi sakitnya malah makin menjadi. Nah, keluarganya sendiri sudah marah-marah karena apa yang dia rasakan. Gitu. Audible atau bermakna dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Nah, di sini juga di dalam melaksanakan komunikasi, betul-betul maknanya harus disampaikan dengan baik, dengan suara yang jelas, ya, sehingga mudah didengar. Kalau sudah mudah didengar, berarti mudah untuk dimengerti dengan baik. Gitu. Jangan bisik-bisik suaranya, jangan udah satu ruangan ngomongnya kecil, ya ketidak kedengaran, tidak ada artinya pada mau rapat, meeting, dan lain-lainnya. Sudah nggak pakai mic, suaranya rendah, kecil. Nah, ini juga sangat berpengaruh kepada makna yang akan disampaikan. Kemudian bersih, ya, clarity atau pesan yang disampaikan jelas, sampaikan jelas sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang berlainan atau tidak mengandung arti, tidak terbuka. Nah, ini juga harus betul clear dari penyampaiannya, humble, ya. Ini ya humble tadi. Humble, rendah hati. Nah, pada saat kita berkomunikasi harus kita rendah hati, tidak angkuh, tidak arogan, baik dalam wujudnya dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk bahasa tubuh. Nah, di sini kadang-kadang rendah hati ya tunjukkan dalam mulai dari penampilan wajah, air muka, kemudian bahasa tubuh dari tangan, dari kaki. Nah, ini juga harus ditunjukkan di situ. Ya, kalau angkuh contohnya mungkin dia pada saat berkomunikasi entah dengan siapa saja berkaca pinggang umpamanya begitu. Atau dia bertopang dagu pada saat duduk. Nah, seolah-olah ya tidak ada perhatian gitu. Pada saat briefing apa dia menunjukkan sikap duduk tapi dia bertopang dagu. Ini tanda-tanda ataukah dia pandangannya sudah menjalar kemana-mana, contohnya plafonnya dihitung semuanya, tapi tidak mendengarkan dengan baik dan perhatiannya sudah kemana-mana. Nah, ini juga harus betul-betul. Nah, kemudian sehingga pada saat perilaku seperti itu, ini seolah-olah kan timbul penafsiran ya dari komunikator atau yang memberikan komunikasi merasa dirinya dipandang rendah, gitu ya, tidak peduli. Gitu. Nah, ini yang dampak-dampaknya sebenarnya besar sekali kalau hal-hal yang seperti ini. Nah, kita sering kadang-kadang kalau berbicara sama teman, tahu-tahu kita ngomong atau kita berbicara, dia pandangannya mengarah ke tempat lain. Nah, ini juga dia membuat suatu kesalahan-kesalahan di dalam melaksanakan komunikasi. Nah, kalau model proses komunikasi yang paling sederhana ini sebenarnya yang paling sangat sederhana yang saya ungkap di sini. Yang pertama dari komunikator mempunyai suatu gagasan, pemikiran, kemudian ini disampaikan atau dilaporkan kepada atasan atau disampaikan kepada bawahan, disampaikan sama mereka. Nah, kemudian gagasan ini yang ada di dalam pemikiran kita itu kita terjemahkan
atau disandikan dalam kata-kata atau simbol. Setelah disandikan dalam kata-kata atau simbol-simbol, nah disampaikan atau dikirimkan sebagai berita kepada penerima atau komunikan. Nah, penerima juga begitu, menerima, menangkap kalau kata-kata dan simbol ini bisa diterima dengan jelas, kemudian mudah dimengerti, mudah dipahami. Nah, akhirnya pada saat menerjemahkan ini, dia akan kembali menjadi suatu gagasan, timbul suatu gagasan dan dikirim kembali kepada komunikator. Nah, ini padahal sebenarnya ya cuma singkat seperti itu aja, tetapi masih agak sulit kita laksanakan. Nah, mengapa komunikasi itu penting? Ya, kita ingin sukses dalam hubungan lingkaran kehidupan yang lebih besar. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan komunikasi kurang baik, takut berkomunikasi, ya, ini dampaknya ini jadi utama pada orang-orang yang kita punya sifat, yaitu introvert atau extrovert. Kalau dia introvert, tolong suaranya ada suara keluar. Halo? Ada suara keluar atau mungkin ada mic-nya yang halo? Halo? Tolong mic-nya yang kita mempersiapkan diri, apa yang perlu kita persiapkan? Physical performance yang baik. Nah, artinya penampilan kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kita siapkan dengan baik sebelum berkomunikasi. Nah, ini pakaiannya yang rapi, gitu, supaya yang kita temui, yang kita ajak mau berkomunikasi, ya, dengan penampilan kita yang baik. Lainnya tamu meetingnya sate ya. Aduh, ampun ya. Nah, kemudian membutuhkan capability atau pengetahuan dan keterampilan, kemampuan bagi dua, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dalam berkomunikasi, pengetahuan juga yang akan menjadi materi yang dikomunikasikan, juga keterampilannya untuk menyampaikan. Ini perlu capability yang memadai. Kemudian ability atau kesanggupan. Nah, di sini physical performance-nya sudah bagus, pengetahuannya juga sudah bagus, tapi ada juga yang tidak sanggup untuk berkomunikasi juga, gitu. Ini juga ini sering terjadi, umpamanya begitu satpam lagi jaga, situ ada kasatpam, begitu ada tamu, karena pengetahuannya kurang atau dia sudah punya performanya sudah bagus, capability-nya juga sudah bagus, tapi dia tidak sanggup, akhirnya saling tunjuk, ya sudah terima tamunya, ayo siapa nunjuk temennya, ya kamu yang terima tamu. Nah, ini artinya di sini dia tidak sanggup, ini gagal komunikasi. Nah, kalau ini juga kita biarkan, nah ini pada saat dia jaga sendiri, menerima tamu sendiri, nah ini juga akan berdampak sangat kurang baik, sehingga timbullah di situ para pelanggan yang datang mengatakan, atau pimpinan-pimpinan kita yang hadir ke unit-unit kadang sering menilai atau ada kesan bahwa satpamnya itu masih kok sombong, kok kelemar-kelemar, kok nggak tegas, kok penampilannya kurang ada perhatian. Nah, di sini karena dia tidak sanggup untuk berkomunikasi, meskipun dia orangnya pintar, performanya, penampilannya bagus, tapi karena dia tidak sanggup,
Nah ini kesanggupan ini sangat terpengaruh kepada situasional yang bersangkutan. Nah ini yang perlu juga menjadi perhatian di dalam pembinaan ke depan dari ARD. Kenapa sih seperti itu? Loh, sudah bagus semua, dia kok tidak sanggup. Nah di sini sangat ketergantungan kepada situasional, ya, situasi lingkungan, mungkin dia moodnya kurang bagus, mungkin segala macam lah hal yang kurang baik yang dampaknya dari rumah dibawa ke kantor. Nah ini perlu. Nah kemudian kalau yang terakhir adalah human relation. Nah ini perlu suatu hubungan antar manusia, ini harus makin hari harus makin meluas gitu ya. Kita tidak banyak juga dari karyawan ya yang physical performance-nya sudah bagus, capability-nya, pengetahuan dan keterampilannya sudah bagus, rajin, kerjaannya bagus, kemudian kesanggupannya juga bagus. Tapi kalau dia human relation-nya tidak baik, hubungan antara satu dengan yang lain dalam pergaulan untuk mengenalkan dirinya kurang bagus, nah, akhirnya dia tidak dikenal orang. Tuh. Tidak dikenal orang, sehingga apapun yang dimiliki dia juga tidak akan maju-maju karena nggak dikenal orang gitu ya. Tuh. Nah oleh karena itu human relation ini memang harus selalu dipupuk dalam bentuk silaturahmi, dalam olahraga. Ada juga yang mengatakan bahwa human relation ini bisa dicapai dengan 3 S. Ya. Speak, ya, your speak, singing, dan sport. Nah, human relation ini, speak, nah itu berbicara, komunikasi. Tuh, kalau dia ini berbicaranya nggak bisa berbicara, tidak bisa dia tampil, menyampaikan sesuatu, menyampaikan gagasan hanya untuk dirinya, dia nggak akan dikenal orang. Gitu. Nah, kemudian dalam sport, olahraga. Nah, olahraga juga sangat menentukan. Tidak ada kadang-kadang banyak bos-bos kita di luar yang tampil, yang menyelesaikan masalah untuk nego dan lainnya. Itu ada di lapangan olahraga. Begitu ada masalah juga demikian. Diselesaikan di lapangan olahraga. Nah kemudian nyanyi itu membuat kita terkenal. Ya, terkenal. Ayu Ting Ting sekarang nggak terkenal. Kalau kemarin begitu dia tampil 2 miliar mau jadi kaya, sudah terkenal seluruh Indonesia karena nyanyi. Nah, makanya nyanyi juga sangat penting itu ya, harus bisa nyanyi, tampil ada acara-acara sehingga kita dikenal orang. Nah akhirnya ngasih quote apa yang ahli di bidang agama ngasih khotbah, mulai tampil di situ dengan yang sifatnya speak, ya itu pasti mudah akan dikenal orang. Nah kalau udah dikenal orang pasti diutamakan, kalau dikenal, disayang oleh pimpinan. Nah kadang-kadang di sini juga ya performan dengan capability itu bisa kurang-kurang pun kalau udah dikenal, udah disayang, ya kepake. Tuh, ya udah dia saja. Oh saya tahu kok seperti ini. Nah ini sangat penting sekali human relation ini yang perlu kita upayakan berkembang pada diri kita masing-masing. Kemudian komunikasi efektif akan menjamin keberhasilan dalam kehidupan yang lebih baik. Ya jelas, kalau kita pandai berkomunikasi, bisa menyampaikan, bisa meyakinkan orang, ya otomatis ini akan mudah untuk maju. Kemudian dari sekian banyak masalah yang terjadi, itu akibat dari miscommunication atau gap communication. Gap communication ini mungkin dari standar penilaian, ya, dari penilaian standar yang berlaku. Ya, gapnya di sini penilaian standar yang berlaku. Contohnya SOP-nya dari vendor ini begini, dari unit begini, mungkin vendornya punya standar seperti ini,
unitnya punya sendiri. Karena ini kalau tidak dikomunikasikan, karena terjadi gap seperti ini juga akan timbul suatu permasalahan. Tuh. Dan banyak juga permasalahan yang dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Tuh, ya. Makanya di sini sangat penting komunikasi ini. Kalau nggak benar komunikasinya akan menimbulkan masalah. Kalau ada masalah, kita pandai untuk melaksanakan pandai dan terampil untuk melaksanakan komunikasi, kita akan mudah menyelesaikan masalah. Ya, karena kita kenal dengan adanya diplomasi, kita kalau itu antar negara saja kita bisa selesaikan dengan diplomasi. Itu isinya komunikasi gitu, mengkomunikasikan suatu masalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Apalagi di dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam keluarga antara suami istri pun kalau miskomunikasi akan perang. Tapi kalau kita juga pandai terampil untuk melakukan komunikasi sama istri dengan keluarga, ada masalah, pasti masalah cepat selesai dan tidak timbul perang. Itu. Kemudian akan terjadi perubahan cara berpikir, bersikap, bertindak. Nah, di masa transisi dari Perkap 24 ke Perpol nomor 4 tahun 2020. Nah, di sini juga harus mulai dipersiapkan mulai sekarang, meskipun ini pelaksanaan dari Perkap ulangi Perpol, ini meskipun sudah diundangkan tanggal 5 Agustus 2020, tetapi pelaksanaannya baik masalah pakaian, masalah hal yang ini masih menunggu aturan-aturan lain, jadi peraturan-peraturan Kapolri yang akan mengatur tentang pakaian, mengatur tentang sistem manajemen yang lain yang berkaitan dengan sistem manajemen pengamanan. Kita tinggal tunggu petunjuk lebih lanjut. Masalah pakaian juga begitu, belum bisa masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Itu yang berita kita terima dari Mabes Polri, Barakam Mabes Polri. Nah, di sini cuma kita harus persiapkan dengan baik, karena anggota besok itu sudah menggunakan pangkat-pangkat. Yang sekarang kondisinya adalah sama semua. Yang beda itu dua dandru. Di atasnya ada dandru, kemudian di atas dandru ada chip, kemudian ada AR yang menangani bidang keamanan. Nah, kalau besok itu anggota itu sudah mempunyai pangkat-pangkat, ada yang dasar, ada yang madya, ada yang manajer, itu sudah pangkat-pangkatnya juga sudah ada. Nah, di sini nanti kalau komunikasinya antar personil ini, gitu, menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik, ada timbul rasa sombong. Oh, saya sudah pangkatnya 3 nih, segitiganya warnanya kuning, ada yang merah. Nah, akhirnya timbul rasa sombong, rasa angkuh. Nah, ini otomatis akan menimbulkan suatu masalah ke depan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita untuk mempersiapkan ini, apapun dudukannya kepada siapapun yang kita ajak komunikasi, kuncinya harus ada saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah, tuh, meskipun dia pangkatnya lebih rendah, pangkatnya lebih tinggi. Ya. Kalau ini dia sudah sadari bahwa perlu saling menghargai, saling menghormati, saling memahami, otomatis dan menjadi pendengar, pembicara yang terbaik, ya pasti ini akan semuanya berjalan dengan lancar. Kunci komunikasi, nah ini tadi sudah menyampaikan menempatkan diri dengan baik. Nah, itu menempatkan diri tadi kita jelaskan simpati dan empati tadi. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku di perusahaan atau di lingkungan masyarakat. Ini kalau kita keluar dari perusahaan, berarti kita hidup di masyarakat, harus sesuaikan dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita berada di dalam perusahaan, harus ikuti norma-norma atau aturan yang berada di perusahaan.
Banyak aturan di perusahaan, ada peraturan perusahaan, ada SOP, ada memo-memo, ada ketentuan-ketentuan, ada perintah lisan maupun tertulis, dan lain. Banyak sekali yang harus diikuti. Karena itu kebenaran yang harus dilaksanakan atau yang harus diikuti. Karena yang benar itu jangan mengikuti bekerja itu mengikuti kebiasaan. Oh, biasanya seperti ini, biasanya seperti itu. Tidak bisa. Harus diikuti norma-norma yang berlaku. Karena itu yang benar. Itu yang benar di dalam perusahaan. Tapi kalau agama apa? Itu. Karena di dalam hidup lingkungan masyarakat ada namanya norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma agama, juga ada norma hukum. Nah, ini jangan sampai dilewati norma kesopanan. Nah, kalau norma kesopanan kita bertamu, kita membuat janji pas waktu maghrib. Nah, ini tidak sopan. Yang nerima juga akan berpikir gitu. Nah, norma kesopanan itu yang bersumber dari persahabatan, dari pergaulan, dari adat istiadat. Demikian juga norma kesusilaan. Kalau norma agama yang benar apa? Ya kitab suci, Al-Quran, Weda, itu bagi agama kita, Alkitab. Nah, itu kebenarannya dalam agama. Karena bicara masalah surga dan neraka. Nah, norma hukum ini jelas tindakannya. Memiliki tindakan yang keras dan pasti. Kita melanggar lalu lintas, kena tilang. Itu pasti. Ini harus diikuti. Jadi di sini harus pandai-pandai kita menempatkan diri ya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan kemudian harus mampu memelihara citra diri ya. Berarti memelihara pandangan dan anggapan orang lain terhadap diri kita gitu ya. Ini kalau pandangan orang lain terhadap diri kita ya selama ini waduh cukup bagus dan itu harus terpelihara dengan baik. Ya. Kalau pandangannya kepada diri kita kurang baik, wah ini saya ini malas, kurang disiplin, dan lainnya, perbaiki dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Ini bisa kita dapat atau dilakukan dengan cara penampilan diri yang menimbulkan percaya diri. Tuh, kadang-kadang masing-masing orang berbeda-beda pada saat mau bertemu, melakukan komunikasi. Itu harus dipersiapkan penampilan diri kita yang rapi, sesuaikan dengan tempat, ya. Jangan sampai yang diajak komunikan pakaian yang bersih, rapi, tuh. Kemudian pakai sepatu, nah kita sendiri pakai sendal jepit, celana pendek. Nah ini enggak pas gitu ya. Akhirnya percaya diri kita juga kurang. Tuh. Ada juga masalah minyak wangi itu juga kadang-kadang ya kemampuan kita kadang-kadang beli minyak wangi KW gitu ya. Tapi kalau kita bertemu dengan bos-bos besar dari perusahaan-perusahaan ya. Nah, ini juga nggak bisa ketahuan itu. Minyak wanginya sama, mereknya sama, tapi kita beli yang KW. Dia yang satu jari isinya tuh botolnya satu jari gitu. Harganya 5 juta atau 10 juta. Ya, dia pakai setetes kan udah sangat-sangat lembut dan nah. Tapi kalau kita beli yang botolnya gede yang KW nanti kita pakai. Nah, kalau saat itu kita juga gunakan, dia juga percaya diri kita penuh, tetapi komunikan yang kita ajak, waduh minyak wanginya seperti ini, alergi saya. Akhirnya pertemuan atau komunikasi bisa saja tidak akan berjalan gitu ya. Nah ini juga ini karena kami juga melayani di hotel-hotel, masalah pengamanan di hotel, masalah di keraton, ini semua bos-bos perusahaan besar itu semua ada di ya termasuk Java ada di keraton juga. Ya, makanya hati-hati satpam nggak boleh menggunakan minyak wangi karena minyak wangi ini akan berdampak kepada beliau-beliau gitu ya.
ya mungkin terlalu keras wanginya. Nah, ini juga sampai hal yang seperti gini harus kita persiapkan dengan baik. Nada suara yang menimbulkan kewibawaan. Nah, kalau suaranya kelemar-kelemar, ya itu harus siapkan. Bila perlu mau ketemu kita latih diri kita, gitu ya. Ini salah satu contoh. Memang saya juga sering melaksanakan presentasi. Nada suara saya itu harus saya benar-benar saya latih dengan baik. Nada suaranya, kemudian penampilan saya berdiri seperti apa, gerakan tangan saya seperti apa, wajah dan pandangan saya seperti apa. Itu harus saya latih dengan sebaik-baiknya. Bukan saya gujuk-gujuk datang bawa materi, kemudian saya presentasikan kepada calon tender atau yang melelang tender. Nah, bukan seperti itu, tapi saya siapkan diri kita yang sebaik-baiknya. Termasuk suara, nada suara. Kemudian ucapan yang mantap dengan kemampuan komunikasi yang baik, santai dan jangan gugup. Nah, ini kadang-kadang dalam berkomunikasi sebelum ketemu ini jantung ini berdetak, deg-degan gitu. Nah, ini sering dirasakan. Atau pada saat mau ketemu pimpinan terus karena ada suatu masalah, karena kita tidak jujur, nah akhirnya panggil itu sudah mau ketemu saja sudah ketakutan, jantung berdebar-debar. Ini upaya nih jangan sampai terjadi seperti ini. Makanya dipersiapkan dengan baik sehingga kalau sudah siap nggak akan muncul berdetak detak jantung itu ya. Kalau sakit jantung ya kacau nanti. Ya. Kemudian sikap bicara yang perhatian dengan lawan bicara. Nah, jangan sampai pada saat kita bicara malah kita yang pandangannya kemana-mana, atau kita saat mendengar juga kita kurang perhatian. Sehingga citra diri kita tidak bisa dipandang baik atau dinilai baik, terkesan sombong, terkesan tidak menghargai, ya, terkesan tidak menghormati. Nah, ini padahal tadi kuncinya adalah menghargai dan memandang orang lain yang kita ajak komunikator adalah dianggap penting. Nah, orang yang dianggap penting. Membiasakan komunikasi dengan baik dapat dilakukan dengan memelihara, nah ini harus dilatih ini ya, memelihara ekspresi wajah yang tepat dengan pesan yang disampaikan. Jangan kita sedih terus air matanya ketawa terus senyum gitu ya. Tuh harus dilatih. Jangan kok ya orang lagi sedih, orang lagi nangis, nah malah kita kok menunjukkan ekspresi wajah yang seneng gitu. Nah ini beda-beda ya. Nah kemudian smile atau tersenyum, dan pada saat mau bertemu biasanya tunjukkan sikap gembira ya, dan friendly, persahabatan. Ini sangat-sangat penting sekali. Ya kalau orang senyum itu tarik bibirnya tuh ke kanan kiri 1 cm itu ya. Ditarik, kemudian gigi agak kelihatan sedikit. Nah ini senyum yang benar itu seperti itu. Senyum bibir agak tarik kanan kiri. Nah kemudian kalau enggak, nah ini pernah saya dengan anak-anak satpam ya untuk melatih senyum sehingga tiap menerima tamu dia salam senyum sapa salamnya bagus ya, tak suruh gigit pensil atau pulpen. Dia belajar giginya merapat tapi kelihatan sedikit. Nah senyumnya tuh seperti itu. Nah, di sini juga selalu meningkatkan sikap friendly. Bagaimana kita menunjukkan meskipun tidak kenal dengan yang bersangkutan, baru kali ketemu. Nah sikap friendly ini atau persahabatan ini harus bisa kita tampilkan di depan beliau. Salah satu contoh pada saat ketemu, oh ya apa kabar Pak? Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Woi lama nggak bertemu. Padahal kita nggak pernah ketemu. Itu salah satu contoh. Lama ketemu Bapak makin sehat, makin keren Pak, atau makin apa lah. Kita puji gitu, memuji gitu.
Nah, itu akan mendapat respon yang lain daripada kita tidak berbuat apa-apa. Dan akan makin cepat dia makin akrab. Seolah-olah sudah pernah bertemu dan sudah pernah berbicara seperti kok itu akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita menunjukkan sikap yang kurang baik, nggak mau senyum, nggak mau ramah, dia juga kayak memandang kita sebagai orang asing, ini akan mempersulit di dalam komunikasi. Memelihara melihat mata lawan yang diajak bicara, diupayakanlah dipandang matanya. Nah, artinya tidak bisa memandang matanya, dia bibirnya dipandang atau di bawah dagunya dipandang. Tapi yang penting pandangan kita ini, ya, jangan memandang lain tempat, gitu ya. Kalau tidak bisa kita sungkan memandang matanya, ya di bawah mata kita pandang sampai ke bibir, ke dagu. Ya, tapi nggak boleh mandang, terutama bicara teman perempuan, kalau di bawah dagu udah lain lagi pandangannya, dia nanti tersinggung, dia ketahuan tuh bola mata hitamnya itu melirik ke bawah. Tuh, itu jangan dilaksanakan seperti itu, gitu ya. Kemudian dalam berbicara badan dan diupayakan sikapnya tegak, ya, bersikap tegak, ya, jangan berkacak pinggang. Jangan tangan masuk saku. Kalau pakai jaket, jangan tangan masuk jaket. Ya, taruh tangan di depan atau istirahat, kayak sikap sempurna lemas boleh. Ya, yang penting tangan jangan berada pada posisi-posisi atau tersembunyi. Kemudian sehingga tidak timbul kesan sombong, gitu. Timbul kesan sombong. Nah, kemudian kalau dia posisi duduk, ya duduk biasa tegak, jangan melipat kaki, menimpahkan paha itu juga kurang baik. Kemudian tangan bersandar dengan duduk di sofa, tangannya dua-duanya berada di tangan sofa. Nah, ini juga menimbulkan suatu sikap kesan sombong. Ya, duduk yang biasa, ya, kaki dirapatkan. Kalau ada ilmu fisiologi, biasanya orang bisa menilai sifat orang itu dari sikap duduknya. Itu juga ada yang meneliti untuk melihat sifat-sifat perilaku seseorang. Kemudian berbicara dengan tempo yang tepat dan ucapan yang jelas, jangan bicara terlalu kecil atau parau atau yang sulit ditangkap. Nah, ini banyak juga kita kadang-kadang kurang bagus atau kita sendiri kurang pas menggunakan tempo, kemudian ucapan nggak jelas, gitu ya. Ya, ini supaya kita latih. Nggak mau jalan. Jangan monoton atau variatif, berubah volume bicara, keras terus. Ada lembutnya, ada juga turun naiknya. Ini juga harus volume bicaranya diatur sesuai kondisi. Gunakan gerakan tubuh untuk memperkuat komunikasi, tapi jangan berlebihan, ya. Tangan satu sudah memberikan tangan satunya sudah, akhirnya kepalanya geleng-geleng, ini berlebihan, gitu ya. Dan hati-hati jangan menggunakan telunjuk. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, sudah pernah juga kejadian di Lampung itu menggunakan telunjuk sehingga yang kasih telunjuk tidak terima, nyabut senjata. Wah, itu pernah kejadian. Nah, makanya di sini ya jangan menggunakan telunjuk, karena telunjuk ini mungkin dia selama dari lahir sampai dia besar nggak pernah ditunjuk-tunjuk orang tua. Nah, kemudian kita sendiri yang nunjuk. Nah, ini juga bisa menimbulkan kesan sombong, kemudian angkuh, ya, arogan. Itu juga kesan-kesan seperti itu akan muncul di dalam komunikasi kalau kita menggunakan telunjuk. Banyak disimpanlah telunjuknya itu.
bisa silakan menggunakan 5 jari atau jari terbuka, menggunakan ibu jari, ngasih jempol, umpamanya seperti itu. Tapi jangan menggunakan telunjuk, ini berbahaya. Dengar dan pahami, jadi pendengar yang baik, jangan memotong dan monopoli pembicaraan. Ini juga sering kadang-kadang belum waktunya sudah motong, interupsi. Ini kehidupan DPR seperti itu, ya, kehidupan DPR seperti itu tidak menjadi pembicara yang baik, atau memotong pembicaraan atau memotong monopoli pembicaraan, itu juga kurang baik. Menampilkan sikap terpuji dengan ciri-ciri jujur. Nah, ini sikap terpuji kita sopan santun, ya, sopan santun. Ini bisa dilaksanakan di mana saja dalam kehidupan, di mana saja, apalagi di dalam tugas. Ini sangat penting. Ya, orang harus jujur, bersikap apa adanya, ya, tidak sombong dan suka menolong kepada siapa. Ya, jangan ada tamu datang tapi terus menolong itu dalam arti dia nanya kamar mandi di mana, minta toilet di mana. Ya, mari Pak, toilet ada di arah kiri Pak, di sebelah kiri kantor, mari kita antar. Ini seperti itu, sikap menolong, suka menolong, ya. Kemudian lembut terhadap yang lemah, terutama menjunjung tinggi kehormatan perempuan di sini. Kemudian mengutamakan perempuan itu, ya, yang tua, gitu. Ini harus betul-betul kita harus sanggup melaksanakan itu, karena biar saja gitu. Menghormati, menghargai orang lain yang lebih tua. Nah, menghargai orang lain yang lebih tua ini bukan berarti tua umur. Kalau dia tua umur, kita hormati tua umur. Kalau dia tua jabatan, kita hargai jabatannya, kita hormati jabatannya, meskipun umurnya masih muda. Nah, di sini juga dalam kehidupan kita di kantor, di apa, ada pejabat yang masih muda, pangkatnya lebih tinggi, jabatan, hargai dia sebagai pejabat yang lebih tinggi. Nah, ini meskipun kita tua umur. Tuh. Jadi tua di sini bukan hanya tua umur, tua ilmu. Kalau dia punya ilmu yang perlu kita petik, hargai ketuaan ilmunya. Nah, di sinilah wajar saling menghormati dan menghargai. Ini pasti akan lancar pelaksanaan komunikasi. Memiliki harga diri. Ya, maksud dengan harga diri adalah seluruh pandangan atau penilaian seorang secara jujur terhadap diri sendiri. Nah, ini kita belajar secara jujur untuk menilai kita secara jujur, menilai diri kita. Kalau diri kita ini masih kurang, kita harus yakin akui masih kurang dan berupaya untuk memperbaiki untuk lebih baik. Ya, ini jarang yang mau berdiri di depan kaca terus nanya diri kita siapa. Oh, saya Wayan Dirpa, saya kerja di mana, pada hari ini saya bekerja jam berapa, saya datang jam berapa, yang sudah saya bisa kerjakan berapa poin dari target yang harus saya capai. Itu ada 5 poin, oh ya baru tercapai 4 poin, yang 1 poin catat, yang 1 poin masalah apa. Oh, tadi saya terlambat 5 menit sampai 15 menit. Kenapa saya terlambat? Kita akui terlambat. Oh, besok saya tidak akan terjadi lagi terlambat. Saya catat, ini harus saya perbaiki gitu. Nah, ini kalau masing-masing bisa menegakkan seperti ini juga sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan komunikasi. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia, itu pasti keluarnya komunikasi. Nah, makanya di sini agak banyak faktor yang mempengaruhi, masih harga diri dan lainnya. Jangan sampai salah arti bahwa harga diri itu kalau kita diejek, kalau kita dihina, baru kita mengatakan bahwa harga diri saya diinjak-injak gitu. Padahal pengertian harga diri adalah
seluruh pandangan atau penilaian seseorang secara jujur terhadap dirinya sendiri. Itu harga diri. Ciri-cirinya orangnya bekerja keras, rajin, jujur, dan pandai. Itu. Kalau ada orang kerja keras, rajin, jujur, dan pandai. Tapi kalau orangnya ini introvert, dia pendiam, dia nggak mau bergaul, sulit dia menyampaikan anunya kepada orang lain, ini susah juga kalau dia introvert. Tuh. Makanya ini ada ya teman-teman kita di kantor, orangnya diem aja gitu. Kalau nggak ditanya, nggak mau nanya gitu. Banyak itu. Ya, dia kerja keras, rajin, jujur, dan dia pandai. Kemudian bisa dibuka hatinya kalau dia suka membantu orang lain. Nah, pada saat membantu orang lain inilah orang introvert akan dia terbuka hatinya. Dia sudah belajar mengarah ke ekstrovert, dia terbuka, gitu. Karena dia suka membantu orang lain. Nah, bagaimana dia bisa suka membantu orang lain? Berarti dia dengan cara berkomunikasi yang baik. Tuh, dia berani berkomunikasi, ada kesanggupan untuk berkomunikasi. Salah satu contoh, selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat siang Ibu, mohon maaf, apa yang bisa kami bantu, apa yang dapat kami kerjakan. Siap komandan, siap perintah. Tuh, salah satu bentuk-bentuk komunikasi yang membuat juga pimpinan senang dan ini tamu senang. Gitu. Nah itu tadi baru senyum sapa salam. Senyum sapa salam sebenarnya masih kurang dengan dua lagi, sopan santun. Nah, ini yang sekarang kita ini senyum sapa salam, sopan santun, 5S. Memiliki, nah kalau orang sudah kerja keras, rajin, jujur, pandai, suka membantu orang lain, siapa yang tidak menyenangi orang ini untuk mengajak berkomunikasi? Pasti semua orang akan senang. Dia suka membantu, dia jujur, dia rajin, dia pandai, tempat kita bertanya. Memiliki, akhirnya dia akan memiliki integritas pribadi yang baik. Dia bisa diterima di mana-mana. Mudah melaksanakan, masuk ke golongan apa saja diterima. Dia tidak ada, dia merasa kehilangan teman-temannya. Dia ada, dia bersyukur, ada tempat bertanya dan juga tempat minta tolong. Nah, ini kadang-kadang di satpam ini dijadikan peluang, dijadikan ladang karena temannya sering suka mau membantu orang lain. Begitu dia ada kesibukan sedikit, tolong nih, aku digantikan. Besok ada temennya lain, oh dia kan suka membantu. Besok tolong ya, tolong saya digantikan jaga. Ini sudah sering terjadi ini di lingkungan ini. Nah, tapi kita sudah upaya untuk mencari sebabnya seperti apa. Nah ini. Nah kemudian kalau yang kadang kan di salah satu persyaratan juga memiliki integritas pribadi yang baik ya. Mudah saja mengartikan bahwa orang ini diterima di semua kalangan, di semua pihak, ya, tuh karena pribadinya diterima. Dia bukan troublemaker di dalam pergaulan, di dalam kelompok, tetapi ya dia sangat dibutuhkan di dalam kelompok. Begitu juga kalau dia sakit, semua mendoakan supaya cepat sembuh, karena dia integritas pribadinya baik. Karena suka menolong, pasti didoakan, banyak yang mendoakan. Tapi kalau orang yang bertolak belakang dengan ini, dia tidak memiliki integritas pribadi yang baik, malah didoain yang cepat mati. Wah mudah-mudahanlah orang ini suka ngaco, udahlah cepet-cepet aja dipanggil katanya. Bukan didoakan panjang umur. Nah ini kebalikannya seperti ini. Gitu. Ya, makanya kita berupaya. Ini semuanya bisa kita capai ya dengan berkomunikasi yang baik. Menghormati orang lain tadi juga sudah, belajar menghormati, menghargai prestasi orang lain. Ini juga memang agak sulit sedikit. Kemudian menyayangi lingkungan di mana kita bekerja dan kemudian ciri-cirinya memiliki jiwa simpati dan empati. Ya, yang sangat ditonjolkan itu. Biasanya orang-orang yang punya harga diri itu jiwa menyayangi lingkungan, menghargai orang lain, simpati dan empati ini lebih menonjol biasanya.
Karena sebagian besar interaksi sosial terjadi melalui percakapan, teknik sederhana yang dapat digunakan untuk berkomunikasi efektif adalah berbicara, mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kuncinya sebenarnya di situ. Kalau kita ini tidak ada penuh perhatian, baik sebagai pembicara, mendengar dengan penuh perhatian, ya komunikasi akan mengalami suatu kegagalan. Dan juga memahami respon lawan, mulai dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, yang memberikan petunjuk apakah lawan bicara kita itu tertarik apa yang kita bicarakan. Apakah dia gelisah? Kita ngomong tapi gelisah. Mungkin yang kita sampaikan nggak pas gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teknik komunikasi nggak ada yang gelisah ya. Mudah-mudahan tertarik semua, nggak ada yang gelisah supaya komunikasi kita ini berjalan gitu ya. Kalau mata mengembara gitu kemana-mana ya silakan aja, saya nggak melihat gitu ya. Tapi yang penting kupingnya gitu ya, kupingnya. Kemudian bosan, bingung, atau tatapan kosong. Ini mudah sekali bisa dilihat kalau kita berkomunikasi apa saja, apa kita memberikan nasihat, apa memberikan pengarahan kepada kelompok atau tim, ya kan kelihatan di situ. Ada yang mulai tidur, tadi tak bilang ada yang kurang perhatian naruh dagunya disanggah oleh tangan, perhatiannya mau kemana-mana. Nah ini akan kelihatan di situ, dia tertarik dengan apa yang kita ini. Kalau gelisah, sudah kita mulai berpikir gimana cara memutus ini, gitu ya, atau mengalihkan dengan pembicaraan yang lain. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat berkomunikasi, jangan menganalisa apa yang disampaikan, ya, karena mungkin kita berkomunikasi apalagi kecuali itu komunikasi dalam bentuk perintah harus dianalisa, ya, harus dianalisa, harus dipelajari dalam bentuk perintah. Tapi dalam hal berkomunikasi kita hanya mendengar pembicara yang baik. Jadi jangan menyalahkan, tak boleh kita menyalahkan, apalagi menghakimi, menasehati, menginterogasi atau menggurui. Ini akan putus pelaksanaan kunci komunikasi. Ya, jangan sampai kita menggurui, kita dengarkan kalau memang ada masalah, ini demi suksesnya pelaksanaan komunikasi. Ability, hambatan dalam berkomunikasi, ability berkomunikasi sangat rendah karena kemampuan komunikasi sangat rendah, tadi sudah saya jelaskan. Bicara tidak jelas, maka timbul salah tafsir. Juga sudah saya jelaskan. Cara penyampaian tidak tepat sehingga tidak disukai komunikan. Nah itu tadi bisa dilihat dia senang atau nggak senang, gitu. Karena situasinya mungkin nggak pas. Komunikator dan komunikan tidak siap untuk berkomunikasi. Nah ini bisa saja tidak siap untuk berkomunikasi karena mungkin materi yang kita komunikasikan belum nyambung. Sehingga bisa saja komunikasi ini tidak berjalan. Jadi kita tidak siap untuk melakukan komunikasi. Hubungan komunikator dengan komunikan tidak baik. Nah ini tadi human relation. Kalau human relation, hubungan antar manusianya sudah nggak baik, otomatis kita juga tidak akan bisa berkomunikasi. Atau pasti terhambat. Apalagi dendam sama orang. Nah ketemu di jalan, nggak, padahal itu tetangga, ya kan? Nggak bisa berkomunikasi, ya, karena hubungannya nggak baik gitu. Begitu dengan teman juga, gitu. Mau atasan bawahan terjadi juga sering nih hubungan komunikasi tidak baik ini karena hubungannya mungkin kurang baik sehingga komunikasi nggak baik. Ini di semua lini bisa terjadi seperti ini. Berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat ini juga bisa menghambat dalam komunikasi. Terlalu sering muncul gumanan atau intruding sound dalam bicara seperti nah itu kalau bisa ini dihilangkan, o, apa sih namanya,
apa itu apanya. Nah, itu sering itu kadang-kadang diucapkan sampai 2 kali, 3 kali ya. Nah, di sini sebenarnya timbul seperti ini karena yang kita komunikasikan materinya kita tidak siap, tidak kita kuasai. Nah, makanya tadi persiapan materi, mempunyai kemampuan dalamnya supaya kita apa yang ditanyakan, apa yang menjadi materi pembicaraan itu karena kita sudah kuasai, kita siapkan, otomatis itu akan lancar, hilang seperti O, ya. Kadang sering apa ya gitu, kadang-kadang sering situ apa ya namanya, apa ya ini. Nah, lebih baik diputus di situ, jangan, mohon maaf saya lupa tadi namanya, saya lanjutkan dulu dengan hal yang lain. Sehingga di situ komunikasinya bisa tidak terputus karena M atau O atau apa namanya, apa ininya gitu. Ini bisa dihilangkan kalau itu dilatih dengan baik. Nah, untuk meniadakan mengurangi terjadi hambatan berkomunikasi, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan komunikasi sebagai berikut. Ini terutama para Kasatpam, kemudian AR yang selalu berhubungan keluar di dalam pembinaan lingkungan, baik menyelesaikan masalah di luar perusahaan. Ini kayaknya masih sangat penting ya. Untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan, apa itu dengan Kapolsek, apa itu dengan tokoh agama, apa itu dengan tokoh adat dan lainnya, apa itu dengan ketua organisasi, ya. Nah ini harus betul-betul, karena yang banyak melaksanakan ini yaitu pasti Kasatpam, kemudian AR yang berkaitan dengan masalah-masalah ya kejadian-kejadian di perusahaan. Nah, langkah pertama yang harus dicari adalah saya ingin bertemu dengan tokoh agama si apa yang cukup berperan di desa itu. Kalau itu yang sudah saya kuasai, dia akan bisa membantu kita di perusahaan contohnya. Oh, kalau ada kasus mungkin ada pencurian. Pencurinya adalah dari kampung di daerah sendiri. Nah, kemudian di situ masyarakat ribut karena itu ketangkap, serahkan kantor polisi, sehingga perlu di sini diselesaikan, sedangkan masyarakat harus minta itu dibebaskan dan lain-lainnya. Ini kan banyak macam-macam kasus yang terjadi, itu juga masalah tanah, masalah proyek-proyek dan lainnya. Nah, itu perlu kita melakukan persiapan komunikasi untuk lancarnya sehingga hasilnya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya? Jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya bahan keterangan mengenai keunggulan dan kelemahan calon yang kita ajak bicara atau komunikan, terutama tentang karakternya. Dia karakternya bagaimana? Keras, lembut, lemah. Tuh, kita cari di situ. Kemudian kebiasaannya apa? Dia senangnya mancing. Tuh. Dia biasanya mencari ikan atau mancing. Dia senangnya olahraga. Dia sering mengikuti olahraga apa, hobinya apa, itu coba dicari itunya dulu. Sudah kita ketahuan, nah, kita masuk dari kelemahannya atau karakter mereka, dari karakternya, dari kebiasaannya, hobinya, dan lainnya, supaya komunikasinya bisa nanti akan lancar. Bila kemampuan, kelemahan, kerawanan diketahui, nah baru cara bertindaknya kita yang terbaik seperti apa. Oh, kita nemuinya seperti ini. Tuh. Kemudian yang kita angkat pembicaranya seperti ini. Contoh ini, dia sukanya mancing, tapi saya ingin bertemu kepada seseorang, tapi ini untuk menyelesaikan suatu masalah, dia hobinya mancing. Saya sendiri tidak hobi mancing, tapi saya harus berupaya bisa masuk dari hobinya dia mancing. Oh, selamat pagi Pak. Bapak saya dengar Bapak senang mancing ya. Waduh, saya juga senang mancing Pak. Di mana Pak mancingnya? Besok-besok saya bisa ikut lah Pak. Saya juga senang mancing. Tuh.
Itu bisa diangkat dari situ. Nah, sebenarnya oh ya, nanti udah kalau merasa dia satu apa ya satu apa ya teman karena ini hobinya sama, itu kan lain dengan hobi yang lain gitu. Tuh. Nah, kemudian dia makan, umpamanya kita ngundang makan, kita tawari makan di mana, tempatnya di mana. Gitu. Dia senang sate, tapi saya nggak senang sate. Tapi jangan sempat kita menolak, waduh Pak, saya nggak senang sate. Komunikasi selanjutnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita harus ikuti, kita bisa pilih lain di restoran itu. Karena tadi kuncinya apa? Karena menganggap komunikan itu adalah orang penting, makanya kita harus bisa menyesuaikan. Nah, kemudian langkah kedua, hubungi komunikan untuk buat janji. Nah, ini juga buat janji. Ya Pak, kita bertemu tanggal sekian, di mana Pak? Di rumah Bapak. Kalau bisa saya di rumah Bapak sehingga bisa kenalan keluarga kami dan wah itu di situ pendekatan-pendekatannya, kemudian baru buat janji. Apakah itu di luar? Nah, kemudian yang kedua adalah selanjutnya laksanakan komunikasi awal tentang materi yang akan dikomunikasikan. Itu harus disampaikan, Pak. Nanti pada saat bertemu kami ingin menyampaikan masalah ini. Kan ada masalah di kampung, kami mohon petunjuknya. Apa yang mungkin Bapak bisa bantu, kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini dan lain-lainnya lah. Agar beliau juga siap, tapi kalau itu nggak disampaikan di dada, otomatis hasilnya juga tidak optimal gitu. Oh, nanti saya pikirkan dulu, akan jawabannya seperti itu nanti. Akhirnya kalau saya pikirkan dulu, saya pelajari dulu, akhirnya satu langkah sudah kita ketinggalan dalam komunikasi, yang seharusnya pekerjaan itu bisa kita selesaikan satu kali pertemuan, mungkin bisa 2-3 kali pertemuan baru selesai. Karena tadi materinya yang tempat, waktu, kemudian tanya pesertanya siapa saja, ya. Itu juga, oh Bapak dengan siapa, boleh berapa orang, oh iya Pak kami mungkin bertiga, sampaikan itu dengan komunikasi, diajak komunikasi, karena itu makin banyak kita bisa mengkomunikasikan awal, itu akan lebih lancar dalam pertemuan. Langkah ketiga, komunikator siapkan diri. Nah, jadi kita sendiri terus siapkan materinya sebanyak-banyaknya, sehingga samping itu juga siapkan kemungkinan pertanyaannya. Kalau saya nanti mau bertanya apa, menyampaikan materi A, kira-kira yang timbul pertanyaannya apa? A, B, C, umpamanya. Kita siapkan itu. Ya meskipun itu hanya di dalam reka-reka di dalam pemikiran kita, atau syukur-syukur bisa tertulis dan lainnya, tapi nggak usah dibawa pada saat pertemuan tulisannya, itu kan ya sudah ada. Kemudian saran-saran dan kemungkinan jawaban dari komunikan. Nah, itu harus dipersiapkan. Saya menyampaikan seperti ini ke A, mungkin ada pertanyaan A, B, C, bisa saya jawab. Kira-kira jawabannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Karena apa? Ini untuk menghindari pada saat terjadinya komunikasi, kita memotong untuk mencari suatu jawaban. Contoh umpamanya kita berdasar komunikasi, seharusnya kita bisa saat itu sudah bisa, karena kita nggak siap, contohnya, oh ada masalah begini, tapi ini bidang orang lain, langsung kita nelpon, izin Pak, sebentar saya mau telepon dulu gitu. Nah, untuk menghindari ini jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti kita melaksanakan komunikan tidak siap, bersama kepada komunikan tidak siap. Itu kelemahan dari muncul di kita. Langkah keempat, laksanakan komunikasi tempat yang sudah disepakati. Jangan merubah, kecuali mereka yang berubah. Kalau mereka yang berubah, kita ikuti. Tapi jangan kita yang merubah. Laksanakan komunikasi di tempat yang sudah disepakati, tempat waktu. Nah, bila perlu, datang duluan. Nah, bukan tidak perlu, harus perlu datang duluan. Kita siap duluan, karena kita meskipun itu kita yang ngajak berkomunikasi, kita harus
nganggap bahwa tempat itulah tempat kita, gitu. Jadi tuan rumah, dan namanya tuan rumah harus hadir duluan, ya, dan menunggu. Jangan sampai yang komunikasi merasa tidak dihargai dan dihormati. Tuh. Jadi harus ya kita yang datang duluan, persiapan dengan baik. Nah, pada saat bertemu, nah itu tadi smile, harus sopan, harus friendly, tunjukkan sikap seperti itu. Nah, itu penampilannya yang bagus, itu udah kita siapkan semua itu supaya mereka merasa dihormati. Nah, kemudian setelah pembicaraan pokok, sempatkan membangun komitmen kebersamaan untuk keberhasilan bersama. Bangunlah komitmen di situ, sudah bicara-bicara, terus sebaiknya seperti apa Pak langkah kita. Nah, itu bentuk komitmen yang akan dibangun. Kemudian buat agenda pertemuan selanjutnya untuk kita pertemuan berikutnya, karena ini masalah kira-kira masih agak sulit kita selesaikan, mungkin pertemuan ke depan seperti apa. Nah, ini untuk menjaga apa? Menjaga supaya hubungan komunikator dengan komunikan itu tidak terputus. Tuh, ya, kita ngadakan pertemuan, udah besok ketemu ada tanggal sekian, di mana itu dilanjutkan dengan baik. Kemudian langkah kelima, komunikator harus mampu melaksanakan atau menindaklanjuti hasil komunikasi dengan konsisten dan tepat waktu untuk menumbuhkan kepercayaan komunikan. Ya, ini juga suatu risiko dan harus kita laksanakan. Apapun yang sudah kita sepakati harus mampu kita laksanakan dari kitanya, gitu. Dari kitanya, supaya kepercayaan ini bisa tetap ada diberikan oleh komunikan atau kepada pelanggan atau kepada orang lain, gitu ya. Nah, karena kepercayaan itu kata orang sih lebih mahal dari segala mata uang yang ada di dunia. Nah, artinya kepercayaan itu sangat sulit untuk kita dapat, makanya harus benar-benar dipercaya. Nah, supaya tetap ada kepercayaan, hubungan komunikasi ini masih tetap harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, baik dalam kata pertemuan dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi ada pelanggan yang datang marah-marah dan nggak pas, gitu. Ini juga sering, apakah itu di perhotelan, apakah itu di pabrik, apakah itu di yang kita punya produksi. Ya, yang pertama jangan masukkan dalam hati, kita merasa tersinggung karena itu memang tugas kita, terutama satpam yang di depan ini. Ya, jangan merasa tersinggung kok dia ngomong seperti itu. Ini kadang-kadang kalau nggak disadari, ya harus jangan cepat emosi, gitu. Berbicara lebih pelan, lebih lambat, tuh, ya. Maaf Ibu, tuh, seperti maaf Bapak. Jadi malah kita jangan ngegas. Dengarkan kemarahan pelanggan, dengarkan aja marahnya seperti apa sih, dengarkan dengan baik, sambil kita mencari tahu apa sih menjadi biang kekecewaan pelanggan. Tadi saya salah apa, kok dia kecewa, gitu loh. Cari, supaya ini bisa selesai di dalam berkomunikasi, bisa selesai. Jadi jangan merasa kita benar, tapi kita cari, kenapa? Apakah tadi saya nerimanya nih kurang baik, kok dia marah-marah? Apa saya memberikan penjelasan kurang tepat, gitu ya. Kemudian minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Nah, ini kenapa? Karena untuk kita menjaga komunikasi ini. Minta maaf, jangan malu minta maaf. Musalah benar, mohon maaf atas kejadian ini. Bapak menjadi kecewa, ya. Kemudian minta waktu untuk menemukan solusi. Ada waktunya, Bapak saya dulu, pelajari dulu sebentar ya. Nah, kemudian tawarkan apa yang bisa Anda lakukan. Jadi tawarkan, mohon maaf kalau begitu apa yang bisa saya bantu. Nah, kalau kalimatnya seperti itu. Jadi, tapi kalau nadanya nggak pas juga, menawarkan, mohon maaf, apa yang bisa saya bantu? Ya kabur juga, marah lagi dia, gitu. Jadi tadi
harus suaranya lebih pelan, lebih lambat, lebih halus, sehingga meluluhkan hatinya. Mudah-mudahan dengan langkah ini, kalau menghadapi hal seperti itu, kalau ada pelanggan, tamu, ya merasa tamu itu pejabat, anggota DPR, atau dari pemerintah, atau dari kecamatan, ada seperti itu. Kita harus juga. Tapi kelembutan ini jangan sampai mempengaruhi aturan. Aturan, contoh aturan atau SOP itu harus dilaksanakan secara tegas, teliti, dan sopan santun. Itu SOP itu. Tegas artinya berlaku untuk siapapun. Kalau memang tidak boleh masuk, dia harus masuk membawa surat izin, dia harus membawa surat izin. Tapi kalau tidak boleh dia membawa surat, harus karena SOP-nya bunyi seperti itu. Perlakuan SOP seperti itu. Berlaku kepada siapapun. Tidak pandang bulu, ya, dilaksanakan secara tegas, teliti untuk melihat apa sih persyaratannya. Kalau itu barang, teliti barangnya seperti apa. Kalau nggak benar, komunikasikan dengan baik, tapi dengan sopan santun, ya, sopan santun. Mudah-mudahan ini tidak akan menambah hal yang kurang baik, artinya kurang baik dalam komunikasi, ya. Tapi mengharapkan itu pelaksanaannya akan lebih sukses, gitu ya. Mudah-mudahan karena kita juga memperhatikan ada di dalam grooming, ada di dalam greeting, itu pelajaran juga soal excellent service itu juga sama, hampir sama juga anunya nanti karena ini pelayanan gitu, sama. Hindari killer word dan gunakan magic word. Nah, yang dimaksud killer word ini kata-kata yang jika diucapkan dapat membunuh atau memutus keinginan pelanggan atau tamu untuk siapa saja untuk berkomunikasi dan meminta layanan lebih lanjut. Jadi terputus dari situ. Kalau kita menggunakan bagaimana Pak kalau begini, terserah Anda. Gitu. Terserah, menggunakan kata terserah, ya sudah karena sudah terserah. Jadi udah putus, jadi nggak ada kelanjutannya lagi berkomunikasi. Nggak bisa. Nah, kalau orang udah mengatakan nggak bisa, mau diapain lagi? Jadi jangan sampai kalau mengatakan nggak terserah, nggak bisa, mungkin jawabannya belum bisa Pak, dan nanti bisa gitu. Jadi ini bisa nyambung dia. Itu bukan salah saya. Nah ini sering ini. Itu bukan salah saya, karena itu bukan tugas saya gitu. Jangan diputusnya di situ. Nah kalau sudah bukan tugas saya ya nggak bisa disambungkan lagi. Gitu. Nah kemudian kalau ada sesuatu kan sudah dibilang, nah sudah dibilang, udah putus di sana. Lalu apalagi yang lebih kasar lagi, lalu maunya apa? Nah ini lagi itu killer word, nggak yang sulit untuk itu. Kemudian begitu ditanya, mana saya tahu? Nah itu udah nggak tahu, nggak nanya lagi, itu putus. Itu bukan bagian saya. Nah ini sering terjadi juga. Itu bukan bagian saya. Itu sering terjadi. Ya, sehingga yang ngajak komunikasi pun ya sudah, kalau bukan bagianmu saya mau nanya apa lagi. Ya, ini supaya dihindarkan. Kalau ada teman-teman kita diingatkan saja. Ya diingatkan saat paham begitu ya diingatkan supaya sambil belajar bersama-sama. Tapi gunakanlah ya magic word. Jadi kata-kata yang diucapkan dapat menumbuhkan keinginan pelanggan untuk berkomunikasi, atau tamu berkomunikasi, atau yang lain berkomunikasi. Lebih baik banyak dapatkah memberikan saran, dapatkah, kemudian mohon maaf, apa yang bisa saya bantu, lanjut, nyambung komunikasinya semua. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah Anda sampaikan ke saya? Nah, nyambung komunikasinya. Mari saya bantu, apa yang bisa saya bantu. Nyambung, oh ya Pak, tolong Pak ininya, nyambung itu. Kemudian terima kasih. Nah, ini dua kata terpenting sebenarnya di dalam hal berkomunikasi yang agak sulit. Orang mengucapin terima kasih. Tuh ya. Terima kasih kepada sesama, kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sama. Ini kata-kata terpenting gitu. Allah saja sangat senang kalau kita bersyukur. Nah, demikian juga kalau kita juga mengucapkan terima kasih apa yang telah dibantu Nah, ini sangat senang sekali gitu. Ya, komunikannya sangat senang sekali. Lalu terima kasih ya atas bantuannya, terima kasih ya, begitu. Itu sangat-sangat baik. Saya mengerti, tapi mohon ada yang tidak mengerti, umpamanya saya mengerti. Tetap saya mengerti, tapi ada satu bait yang saya tidak mengerti. Mohon dijelaskan. Oh, ada mohonnya, itu pasti akan nyambung. Nah, saya berharap, nah ini juga demikian. Kemudian saya coba untuk, nah itu, ya Pak, saya coba untuk mengerjakan ini. Tuh, ya. Karena jangan sampai takut mencoba. Kalau sudah mencoba aja takut, bagaimana bisa mengerjakan gitu. Nah, kemudian kata-kata juga yang adalah doa, kalau ucapan berulang-ulang kali. Nah, ini ya hasilnya kegagalan dalam hidup. Nah, saya berharap pimpinan saya akan menaikkan gaji saya. Jadi kita menggantungkan hidup kita itu kepada orang lain. Bukan karena upaya dan kegesitan, kepandaian, kemampuan, keterampilan kita sendiri. Tapi jangan berharap. Nah, kalau yang diharap nggak muncul-muncul, ya apa tetap kita menunggu harapan itu gitu. Nah, ini makanya berharap nih jangan selalu diucapkan berturut-turut, nanti benar-benar berharap terus kita. Nah, kemudian takut mencoba. Janganlah takut mencoba. Lebih baik melaksanakan. Kalau sistemnya berkomposisi, takut yang ngomong, jangan takut ngomong saja gitu. Sampaikan aja pendapat gitu ya. Pendapat. Jangan takut untuk menyampaikan itu. Tapi jangan bilang takut mencoba. Belum Pak, saya belum mencoba. Mudah-mudahan besok saya coba. Gitu. Jadi jangan takut mencoba. Tidak bisa. Jangan sekali kalau ditanya apa, tidak bisa. Jangan. Belum bisa Pak. Kemudian saya pelajari dulu, besok bisa. Jadi ya tunggu dulu. Supaya besok bisa. Jadi jangan tidak bisa. Kemudian mungkin tidak mungkin, dunia ini ada yang mungkin dan tidak mungkin gitu kan. Ya jangan ini terlalu tidak mungkin. Coba buka usaha ini, nggak mungkin itu ada laku gitu. Nah, ini sudah belum apa-apa, belum mencoba, belum sudah tidak mungkin gitu. Nah, ini juga ada empat kata-kata yang jangan selalu diucapkan dalam hidup. Nah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan ini mengingatkan kembali kita refreshing untuk nambah, mungkin ada yang belum dengar, mudah-mudahan itu nambah ilmu atau nambah wawasan. Ada yang sudah, yaitu merupakan untuk mengingatkan kembali ke semua, baik untuk saya maupun rekan-rekan semuanya, dan semuanya ini adalah untuk kebaikan kita dalam bergaul, berkomunikasi, terutama dalam membangun human relation kita masing-masing, supaya kita bisa dikenal orang, dipercaya orang, didukung oleh kemampuan performa yang baik, kemudian capability yang baik, dan mudah-mudahan kita akan maju dan mudah untuk maju dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan di online training ini, dan mudah-mudahan untuk training ke depan ya di tengah-tengah pandemi ini. Saya rasa demikian, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan tidak bosan-bosan kita untuk menambah ilmu atau saling mengingatkan di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Mbak Kiki. Oke, Bapak-bapak bisa kembali di-mute-kan mikrofonnya, mohon maaf. Terima kasih Pak Wayan untuk materi yang telah disampaikan. Materi. Oke, berarti untuk sekarang ini ada yang tanya nggak? Mungkin 1-2 pertanyaan dulu, jawab sekarang? Boleh. Boleh ya Pak ya? Oke, ini yang pertama, terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Ciumas Adisatwa Region Sulawesi II atas nama Warka. Selamat siang ya sekarang berarti ya. Siang Pak Warka. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menganalisa pola komunikasi dari seseorang jika komunikasi umum interaksi biasa non formal sangat lancar dan tidak masalah seperti bercanda dan sebagainya. Namun saat melakukan presentasi ataupun diminta keterangan kaitannya dengan pekerjaan atau suatu hal kurang mampu dalam memberikan interpretasi yang baik sehingga tidak efektif. Mohon masukannya. Demikian Pak Wayan. Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Ya. Nah, nih, saya buka nih anunya nih, pertanyaannya panjang banget. Iya. Jadi ketika presentasi susah untuk dimengerti gitu Pak intinya Pak. Pada saat dia presentasi susah untuk dimengerti. Ya, kalau bercanda lancar, non formal itu lancar, tapi kalau sudah berbicara formal berkaitan dengan pekerjaan, kemudian presentasi itu susah gitu Pak. Mungkin grogi atau apa, mungkin gitu ya, tidak biasa bicara di depan umum, mungkin seperti itu. Trik-triknya gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Siapa tuh tadi tuh? Warka dari Ciumas Adisatwa Region Sulawesi II ya? Ya, selamat sore ya, selamat siang ya. Siang Pak. Selamat siang. Pak, nah kalau bercanda itu kan kadang-kadang ya itu yang itu dalam wawasannya sendiri, gitu kan? Dan lingkungan bercandanya juga sudah dikenal baik. Tak mungkin juga kita bercanda dengan orang yang belum kita kenal. Tuh, bercanda di depan audiens yang lebih besar. Jika lancar dia, karena bercandanya sama teman yang sudah dikenal. Namanya kita bercanda gitu ya. Nah, kemudian kok pada saat bertemu ya anggap aja pada saat kita ngasih sambutan gitulah kok grogi, jangankan presentasi. Kalau presentasi kan suatu perlu yang persiapan. Kenapa gagal komunikasi? Karena tadi tidak siap materi. Kesanggupan kita untuk melaksanakan komunikasi masih sangat rendah, ability-nya masih sangat rendah. Kenapa? Penguasaan materinya mungkin tidak dikuasai. Makanya tadi saya sampaikan contoh, kalau saya melaksanakan presentasi, saya coba semua, saya latih sendiri, semua sendiri harus dilatih dengan baik. Ya. Tanpa dia menyuruh, ya dilatih. Nah ini ya itu semua dengan perlu latihan. Jadi terutama penguasaan materi. Jangan sampai pada saat presentasi menyampaikan suatu di depan umum dengan audiens yang lebih besar, kalau materinya kita nggak kuasai ya sudah buntu di situ gitu ya. Ya tadi akhirnya timbul oh apa ya dan lain-lainnya. Nah kemudian kesanggupan untuk melaksanakan komunikasi atau menyampaikan itu. Nah ini juga sangat-sangat nih tergantung dari kebiasaan kita menghadapi orang banyak. Biasanya itu groginya tuh di situ, apalagi yang mendengarkan orang-orang penting gitu ya. Otomatis itu akan grogi. Nah kalau sudah grogi ya sudah hilang semua gitu ya. Nah kemudian menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaan yang pertama sudah disampaikan, tapi begitu ada yang memotong dan bertanya, kita gagal untuk menjawab, itu selanjutnya gagal semua. Gitu. Nah, oleh karena itu makanya ya kita belajar komunikasi ini supaya segala sesuatu yang kita laksanakan dalam berkomunikasi dipersiapkan dengan baik
Jangan menganggap komunikasi, oh udah biasa lah kita hidup nih di dunia, sudah interaksi dengan manusia antar manusia, berbicara lancar. Banyak yang begitu di dalam forum resmi nggak bisa keluar suaranya, itu banyak itu seperti itu karena tidak dipersiapkan dengan baik. Jadi kuncinya persiapkanlah materi sebaik-baiknya yang sesuai dengan konteks, siapkan jawaban-jawaban apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari semua sudut sehingga kita sudah siap dari penampilan, dari kemampuan, dari kita juga dilatih kesanggupan kita untuk berbicara. Saya yakin pasti mampu untuk melaksanakan itu dengan baik. Lanjutnya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, kita satu lagi ya Pak, bisa ya Pak? Yang ini dari Ciomas Adisatwa, Friendly Kurniawan. Bagaimanakah cara menginterpretasikan komunikasi dari pimpinan yang komunikasi tersebut bisa menimbulkan multitafsir? Terima kasih. Bagaimana cara menginterpretasikan komunikasi dari pimpinan yang komunikasi tersebut bisa menimbulkan multitafsir? Iya Pak. Nah, kalau bentuknya komunikasi itu apa? Apakah itu perintah? Apakah itu teguran? Nah, dari pimpinan ini, apakah itu pengarahan? Nah, segala sesuatu itu kan berbeda semua. Tapi ini juga kembali kita saling menghargai, menghormati. Apapun yang disampaikan, yang jelas dalam komunikasi yang disampaikan itu harus jelas, mudah dimengerti, mudah dipahami. Tapi kalau pimpinan itu sudah menyampaikan dalam berkomunikasi yang disampaikan itu sudah jelas, ya, penyampaiannya juga dengan jelas, tidak ada multitafsir, itu lancar. Cuma di kitanya sekarang kemampuan untuk mendengar, atau bukan menganalisa ya, karena dalam komunikasi tidak boleh menganalisa kecuali itu perintah. Kalau dalam komunikasi, kalau sudah di dalam penyampaian itu sudah sudah benar, sudah jelas, gitu, dia tidak akan menimbulkan interpretasi lain, gitu loh. Tidak akan terjadi. Gitu. Tinggal jawabannya dia kemampuan komunikan untuk menerima saja, dia kemampuan untuk menganalisa. Kemudian dimasukkan ke dalam simbol-simbol maupun kata-kata, kan gitu. Jadi kalau udah jelas, ya tinggal penerimanya saja sekarang. Nah sekarang Pak ini Kurniawan ini sebagai penerima, apa sebagai komunikator, apa komunikan gitu. Tinggal di situ, gitu ya. Jangan sampai kalau komunikatornya sudah nyampaikan dalam ini pimpinan sudah jelas, sudah bagus, sudah mudah dimengerti. Ya jangan diinterpretasikan lagi, atau jangan dinilai atau dianalisa lagi. Apalagi itu perintah, laksanakan perintah itu dengan baik. Kalau mau menyampaikan pendapat, jangan menggagalkan perintah tersebut. Itu kalau di militer itu seperti itu. Ini kalau di sipil saya rasa juga seperti itu juga. Namanya perintah pimpinan dalam bentuk perintah ya jangan diinterpretasi yang lain lagi gitu. Laksanakan gitu. Kecuali penyampaiannya tidak tegas, penyampaiannya suaranya terlalu kecil. Nah, tadi yang biasa sampaikan tadi, ya mudah diterima. Nah, kalau sudah tak mudah diterima, ya boleh bahwa itu menimbulkan multi interpretasi yang lain. Tapi kalau jelas sudah disampaikan, perintahnya A, ini B, sini C, laksanakan dengan baik. Jangan menimbulkan interpretasi yang lain. Sekian, Bu. Cukup Pak? Cukup Pak Wayan? Betul. Baik, terima kasih Pak Wayan. Itu tadi untuk pertanyaan yang dijawab secara langsung hari ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.
pertanyaan terakhir. Nah, untuk pertanyaan yang lain akan seperti yang disampaikan tadi akan kami jawab by share link nanti ya. Kami share linknya. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu partisipan yang telah mengajukan pertanyaan. Dan kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami jawab di sini, karena yang pasti adalah adanya keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Wayan yang sudah berkenan mengisi materi di online training kita pada hari ini, juga sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi intinya terima kasih Pak Wayan sudah berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kami pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama serangkaian acara online training pada hari ini. Terima kasih tentu saja kami sampaikan sekali lagi kepada pembicara kita atau narasumber kita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu undangan sekalian yang telah berkenan dan meluangkan waktu untuk mengikuti online training kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan akan banyak membawa manfaat untuk kita semua. Dan kami atas nama PT Jaya Sakti Mandiri Unggul menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, yang tentu saja itu semua pasti tidak kami sengaja. Baik, akhir kata kami tutup online training kita ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di training-training berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.